Shalom, New Covenant People. Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara lagi di hari Minggu yang terakhir di bulan Maret. Yang tadi Pak Frans bilang, sungguh nggak kerasa ya saudara. Kita sudah 3 bulan melalui di tahun 2022 ini saudara. Betapa waktu itu begitu cepat berlalu. Tapi ya saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu, Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Dunia semakin tidak menentu, segala sesuatu digoncangkan sekarang, saudara, supaya yang tidak tergoncangkan yang akan tinggal, saudara, yaitu kebenaran kita, yaitu status kita, identitas kita Identitas kita. dalam Kristus. Saudara, eh, saya yakin saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, semuanya terpelihara dalam kasih Tuhan karena kita punya gembala yang baik. Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Terakhir saya eh, bercerita tentang bagaimana dia sebagai seorang gembala, dia menjadi sebuah pintu bagi bagi domba-dombanya, menjaga domba-dombanya 24 jam, saudara. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Namanya disebut Immanuel, saudara. Bagi orang Yahudi, nama itu bukan hanya sekedar nama, saudara, tapi nama itu mencerminkan karakter. Oleh karena itu, mengapa Tuhan itu disebut dengan berbagai macam nama di Alkitab? Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, Raja Damai, El Shaddai, itu semuanya menggambarkan karakter-karakternya Tuhan. Jadi nama dalam kebudayaan Yahudi yang dulu, kebudayaan Semitik yang dulu adalah menggambarkan suatu karakter spesial seseorang. Jadi pada saat Tuhan menyatakan dirinya sebagai Immanuel, saudara, Tuhan beserta dengan kita, itu adalah sebuah janji, sebuah karakter, sesuatu komitmen yang spesial dari Dia untuk berada bersama-sama dengan kita, menyertai kita melalui hari-hari ini, saudara. Nah, kalau saudara lihat di Perjanjian Lama, saudara akan tahu karakternya Tuhan, bahwa sebetulnya yang ingin untuk bersama-sama manusia, yang lebih ingin, itu adalah inisiatif dari Tuhan, saudara. Jadi Tuhanlah yang berinisiatif untuk Dia mau bersama-sama dengan kita. Buktinya apa? Oke lah, kita semua sudah tahu, saudara sudah paham, tapi saya ingin ingatkan lagi bahwa rancangan keselamatan ini, supaya Tuhan Yesus Kristus bisa diam di dalam setiap kita hari ini melalui Roh Kudus-Nya, itu sudah dirancangkan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Saudara mungkin sudah paham, oke Pak, kita sudah paham soal itu. Saudara tidak tahukah saudara bahwa itu pada saat bangsa Israel di padang gurun, mereka berkemah di padang gurun itu, di tengah-tengah itu ada namanya kemah pertemuan, di mana bangsa Israel bisa datang dan bertemu dengan Tuhan di situ. Nah, Tuhanlah yang berinisiatif untuk menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk membangun kemah itu, saudara. Kan mereka yang minta, tapi Tuhan yang berinisiatif untuk berdiam di tengah-tengah bangsa Israel, berkemah di antara bangsa Israel pada waktu itu. Dia menciptakan, dia mengajarkan sistem penghapusan dosa dengan menggunakan darah binatang yang adalah gambaran dari darah anaknya Kristus yang akan datang 2000 tahun kemudian. Semuanya adalah inisiatif dari Tuhan. Saudara bisa tahu hatinya Dia, bahwa Dia ingin bersama-sama dengan kita. Begitu besarnya cintanya saudara buat saudara dan saya. Nah, seperti biasa, di setiap hari Minggu di New Covenant Church kita berbicara hanya tentang Kristus. Saya ingin sharing hari ini tentang Kristus, bagaimana rancangannya begitu luar biasa. Bahwa Tuhan melalui Yesus Kristus itu punya rencana yang indah buat setiap kita, saudara. Nah, mari saya ingin ajak saudara untuk mengenal Dia, untuk melihat Dia. Karena pada saat saudara melihat Dia, solusi dalam setiap masalah saudara itu adalah Yesus Kristus, saudara. Saya dengar ada pastor saya waktu itu di Seattle, dia berkhotbah beberapa minggu yang lalu, dia katakan bahwa banyak orang bertanya kepada dia, kenapa engkau hanya khotbah tentang Kristus dan salib? Kenapa tentang Kristus dan penghapusan dosa? Kenapa Kristus terus setiap minggu? Kenapa nggak ajarin yang lain? Bagaimana pernikahan yang bahagia, bagaimana mendidik anak, bagaimana menjadi orang yang baik dalam marketplace.
Dia jawab gini, saudara. Jawabannya menarik buat saya karena dia bilang gini, setiap minggu saya mengajarkan jemaat untuk untuk memiliki pernikahan yang baik. Melalui apa? Melalui Kristus. Setiap minggu jemaat diajarkan untuk menjadi orang yang baik dalam marketplace melalui apa? Melalui Kristus. Karena pada saat kita melihat Kristus, kita itu akan diubahkan. Seperti Paulus katakan, seperti melihat dalam sebuah cermin. Kita akan diubahkan. Jadi saya percaya, saudara, tugas dari setiap pembicara yang dipercaya Tuhan untuk untuk berbicara kepada jemaatnya, kepada domba-dombanya adalah untuk menggambarkan akan Kristus. Bukan untuk tentang kebaikan manusia, effort manusia, usaha manusia. Tapi hanya Kristus saja yang boleh dimuliakan melalui mimbar gereja, saudara. Yang lain. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk baca di Lukas pasal 24. 13 sampai 35. Agak panjang, saudara ya. Tapi bear with me, maksudnya mari kita lihat satu demi satu, karena ada sesuatu pewahyuan yang indah tentang Kristus dari setiap ayat ini, saudara. Dikatakan seperti ini, saya bacakan buat saudara. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi konteksnya adalah pada waktu itu Yesus sudah mati disalibkan, dan dia hari ketiga itu bangkit. Pada waktu itu dia menampakkan diri kepada salah seorang wanita, dan juga lalu wanita itu datang kembali ke Petrus, Yohanes, murid-murid yang lain, dan bilang bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka datang ke sana, Yesusnya sudah nggak ada. Nah, dikatakan oleh Lukas, dia sangat spesifik katakan di sini pada hari yang sama, pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu sekitar 10 sampai 10 kilo, saudara ya, 10 kilometer, 10-11 kilometer. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, tuh jalan kalau kalau saudara tahu pernah ke Yerusalem, Yerusalem adalah sebuah kota yang di atas bukit. Oleh karena itu orang Israel selalu sebutkan kalau mereka ke Yerusalem adalah go up to Jerusalem atau naik ke Yerusalem. Karena Yerusalem terdapat sebuah bukit. Kalau mereka keluar dari Yerusalem ke tempat mereka masing-masing, misalnya sesudah perayaan atau apa, mereka selalu katakan apa? Go down from Jerusalem, turun dari Yerusalem. Mungkin inilah simbolis dari apa yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu. Mereka sudah mau pulang, berarti mau kembali ke tempat asal mereka dengan hati yang sedih. Karena harapan mereka, Sang Mesias Yesus Kristus sudah mati di salib 2 hari yang lalu. Katakan seseorang daripada mereka, namanya Kleopas, ya 18, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Yesus seakan-akan tidak tahu. Mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Elohim dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara, ini menggambarkan konteks yang ada dalam pikiran mereka, apa yang terjadi di zaman itu, saudara ya. Bagi orang Israel, mereka sangat-sangat pada zaman itu mengharapkan Mesias itu segera datang, saudara. Karena apa?
Mereka sudah melalui banyak hal, banyak penindasan, perbudakan, eee, yang mengerikan, yang ibaratnya tidak manusiawi, Saudara. Bahkan yang paling parah adalah perbudakan yang sebelum ini, yang mengakibatkan pemberontakan Makabi, yang sebelum zaman Yesus, ada yang namanya Makabi, Saudara, The Maccabees, itu adalah, pada waktu itu penindasan oleh Antiochus orang Yunani. Bahkan orang Yahudi, eee, dipermalukan nggak karuan, Saudara, sampai di altarnya atau di mezbahnya bait suci itu dipersembahkan babi, daging babi. Karena kan mereka menghina, karena bagi orang Yahudi kan babi tidak kosyar sebenarnya, tapi pada waktu itu Antiochus menghina orang Yahudi, menindas sampai sebegitunya. Dan banyak peperangan, pemberontakan yang terjadi pada saat Antiochus sudah selesai masanya, datang lagi bangsa Romawi, dan inilah yang zaman Yesus, Saudara, pada saat orang Israel ditindas oleh orang Roma. Dan mereka mengharapkan pembebasan bangsa Israel oleh Mesias itu, Saudara. Karena bagi mereka, Mesias itu memang adalah seperti political leader, seperti pemimpin politik, atau sebagai pemimpin suatu bangsa, seperti presiden atau prime minister, Saudara, atau perdana menteri. Itulah yang dalam pikiran orang Israel pada waktu itu. Makanya sebelum, kalau Saudara ingat, pada waktu sebelum Yesus naik di Bukit Zaitun, murid-muridnya bertanya kepada dia, "Tuhan, kapankah Engkau akan memulihkan Israel?" Ini adalah pertanyaan yang common pada waktu itu, karena inilah kerinduan mereka, Saudara, di zaman itu. Saya akan lanjut di ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa dan kitab Nabi-Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah malam, matahari hampir terbenam." Masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Seperti yang barusan kita lakukan, Saudara. Memberikan kepada mereka. Ketika itu juga terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada lain, "Bukankah hati kita berkobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saudara, jadi perjalanannya PP, Saudara, ya, berangkatnya 11 kilo, pulangnya 11 kilo, tapi yang pulangnya ini bisa lebih berat karena Yerusalem trek-nya naik, gitu. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Saya nggak tahu siapa dua murid ini, Saudara. Tapi kok sepertinya dari ayat 33 mereka bukan termasuk dari 11 murid inti Yesus. Tapi Yesus ambil waktu yang berharga di bumi, yang sisa sedikit waktunya yang di bumi untuk datang kepada dua orang ini, Saudara. Menguatkan mereka. Betapa baiknya Tuhan kita, Saudara. Bukan orang yang dalam tanda kutip kurang penting karena namanya aja nggak jelas dalam di sini, Saudara. Tuhan ambil waktu untuk datang kepada mereka, untuk menghibur mereka, menguatkan mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan di ayat ke-35 apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, di cerita ini adalah pertama kali Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias, saudara. Kepada orang Yahudi. Saya akan ajak saudara untuk lihat ayat 26, bukankah Mesias, yaitu dirinya sendiri, harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Kalau saudara lihat di keempat kitab Injil, tidak pernah Tuhan menyatakan dirinya Mesias kepada orang Yahudi dengan gamblang, dengan jelas.
bahwa dia menyebut dari mulutnya sendiri bahwa dia adalah Mesias. Inilah pertama kalinya di depan orang Yahudi, saudara. Nah, saya akan ajak saudara untuk baca Matius 16 ayat 13 sampai 20. Yesus itu sebelum peristiwa perjalanan ke Emmaus, dia selalu menyatakan dirinya kepada murid-muridnya sebagai Son of Man, anak manusia. Anak manusia. Kita akan lihat di cerita ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapa anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Yang ngomong Petrus, saudara ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Simon Barjona. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi untuk seorang bisa tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan yang hidup, aku itu adalah dari Bapa. Lalu ayat 18 dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di bumi, dan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini seringkali terjadi, saudara ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Nah, setelah peristiwa ini, saudara, setelah peristiwa Petrus mendeklar bahwa Yesus adalah Mesias, kalau kita baca di Lukas, saudara, sebentar saudara, di Lukas pasal yang ke-9 ayat 22, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi, kalau saudara baca Lukas 9 ayat yang sebelumnya, sebelum ayat 22, itu peristiwa yang sama seperti Matius 16 tadi. Jadi Petrus baru mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Mesias. Setelah itu, kembali Yesus menyebut dirinya sendiri apa, saudara? Anak manusia. Kenapa, saudara? Why? Kenapa kok Yesus selalu menyebut anak manusia harus menderita, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan? Nah, kalau saudara ingat cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang kusta, Yesus membangkitkan anak Yairus. Itu semuanya orang Yahudi. Dan saudara bisa cari dan baca sendiri masing-masing kalau saudara masih tertarik untuk lihat. Mereka dikatakan diberitahu oleh Yesus. Yesus melarang mereka untuk menceritakan apa yang terjadi. Jadi Yesus selalu seakan-akan dia menutup, dia menghalangi, ibaratnya dia sengaja dia menyembunyikan dirinya sendiri. Oleh karena itu saya kasih judul di khotbah saya hari ini adalah The Hidden Messiah. The Hidden Messiah artinya Mesias yang tersembunyi. Nah, Yesus selalu menyembunyikan diri, dia melarang bercerita pada orang-orang Yahudi tentang mujizat-mujizatnya, tentang apa yang sudah dia lakukan buat mereka. Tetapi saudara beda ceritanya pada saat dia ketemu dengan Gentile, dengan orang non-Yahudi di Yohanes 4 ayat 5-8. Saudara tahu cerita ini. Bagaimana dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria, Sikar, di sebelah sumur Yakub, dikatakan di ayat 6. Yesus sangat letih. Dia duduk di pinggir sumur. Datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, beri aku minum. Nah, ayat 8 kuncinya dikatakan apa, saudara? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi pada waktu scene ini, pada waktu kejadian ini hanya ada Yesus dan perempuan Samaria. Tidak ada orang Yahudi di situ. Kita lanjut di ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu Mesias akan datang yang disebut Kristus. Bila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, I am he, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau.
Baru ayat 27, datanglah murid-muridnya. Mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Jadi Yesus menyatakan dirinya kepada orang non-Yahudi justru, saudara. I am he. Dengan terang-terangan, akulah Mesias. Tuhan katakan seperti itu. Kejadian yang sama terjadi pada saat Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di daerah Gerasa. Kalau saudara ingat ceritanya, setannya diusir ke babi, saudara. Lalu babinya terjun ke jurang. Di daerah tersebut tentu saja bukan daerah orang Yahudi, karena daerah orang Yahudi tidak mungkin ada babi, saudara. Tidak mungkin diizinkan beternak babi di situ. Itu adalah daerah orang non-Yahudi, daerah Gerasa ini, saudara. Jadi, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang yang baru disembuhkan dari kerasukan setan itu, saudara? Dia katakan apa? Pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan apa yang diperbuat Yesus dirinya. Sangat kontras, saudara. Apa yang Yesus tampilkan kepada orang Yahudi, apa yang Yesus tampilkan kepada orang non-Yahudi. Jadi memang Tuhan menyatakan dirinya pada waktu itu bukan kepada orang Yahudi. Dia seakan-akan menutupi mukanya. Nah, sebenarnya apa yang Yesus lakukan ini, dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Semuanya ini, saudara, sudah tercatat di kitab para nabi. Semuanya ini sudah ada nubuatannya, saudara. Saya akan ajak saudara untuk lihat di Yesaya 53 ayat 3. Di terjemahan baru dulu, saudara, ya, di terjemahan LAI. Dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Saudara perhatikan di sini. Siapa yang menutup muka? Orang, saudara, bukan Yesus. Orang menutup mukanya terhadap Yesus. Dan bagi kita, dia tidak masuk hitungan. Oke, saudara. Kalau saudara lihat terjemahan King James, terjemahan NIV, terjemahan Amplified yang sering dipakai, memang sama seperti terjemahan LAI, saudara. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari bahasa aslinya, yang paling tepat adalah terjemahan Young Literal Translation ini, saudara. Yesaya 53 ayat 3, terjemahan dari Young Literal Translation tahun 1898, sorry. Dikatakan, he is despised, left of men. A man of pain and acquainted with sickness, and as one hiding the face from us, he is despised and we esteem him not. Ada perbedaan di sini. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, dia dihina dan ditinggalkan orang. Oke, sama. Seorang yang penuh penderitaan, sama. Dan biasa menderita penyakit, sama. Tapi di sini yang perbedaannya, saudara, yang saya tebelin ini, seperti seorang yang menyembunyikan wajahnya dari kita. Dia dihina dan kita tidak memasukkan dia dalam hubungan. Jadi sebenarnya dalam terjemahan yang aslinya ada kebingungan dan di sini, saudara, ya. Tapi inilah yang betul, saudara, dari bahasa aslinya. Seperti seorang yang menyembunyikan wajahnya dari kita. Memang nubuatan Mesias. Oleh karena itu, saya kasih judul ini, slide-nya The Missing Prophecy. Inilah nubuatan yang hilang. Karena ada lost in translation, ada sesuatu yang hilang. Apa kesalahan dari terjemahan. Jadi memang nubuatan di kitab Yesaya yang terkenal ini, memang Yesus menyembunyikan wajahnya pada waktu dia datang. Nah, dikatakan ada terjemahan lain yang menganut terjemahan yang sama, yaitu ESV, saudara. Kalau saudara tertarik untuk lihat dan belajar English Standard Version, itu dia pakai terjemahan yang ini. Nah, di Yesaya 8 ayat 17 Tuhan juga katakan, aku hendak menantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Terhadap siapa, saudara? Kaum keturunan Yakub. Aku harapkan dia. Memang Tuhan menyembunyikan wajahnya pada waktu itu. Waktu Yesus datang yang pertama terhadap kaum keturunan Yakub, yaitu Israel. Karena inilah rencana Tuhan, saudara. Tapi justru dia menyatakan dirinya kepada mereka sebagai anak manusia.
Anak manusia, anak manusia, anak manusia. Dia selalu merefer dirinya sebagai anak manusia. Kenapa, saudara? Anak manusia seringkali ini orang menerjemahkan ini sebagai, oh ya, ini menyatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia di bumi. Itu kurang tepat, saudara. Kurang tepat karena kata-kata anak manusia, pada saat Yesus katakan anak manusia, saudara ingat bahwa penontonnya atau audiensnya di situ adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sangat paham tentang konsep anak manusia karena mereka baca kitab Daniel. Karena seringkali orang Kristen nggak ngerti, saudara, konteks Yahudi, sehingga mereka comot aja interpretasinya. Anak manusia ini lekat dengan apa yang terjadi di Daniel 7. Tertulis Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Saya ajak saudara untuk baca. Aku terus melihat dalam penglihatan Daniel, saudara ya, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, son of man. Jadi datang dengan awan. Datanglah ia kepada yang lanjut usia. Jadi memang dalam terjemahan ini agak sulit, saudara. Yang lanjut usia ini adalah ibaratnya Tuhan Bapa. Dalam bahasa Inggris disebut Ancient of Days. Ancient of Days ini apa ya? Yang kuno mungkin ya. Saya juga agak sulit terjemahkan, tapi inilah sebutan bagi Bapa di surga, Ancient of Days. Kalau Yesus disebut Son of Man, dan ia dibawa ke hadapan Bapa. Lalu diberikan kepadanya apa, saudara? Kekuasaan, kemuliaan, kuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, katakan saudara apa? Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Berarti semuanya mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Son of Man ini adalah ibaratnya seperti nama atau sebutan tentang Kristus, tentang Yesus, tetapi lebih universal, saudara. Tapi lebih buat semua. Kalau Mesias ini adalah spesifik nubuatan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi paham soal Mesias. Orang non-Yahudi mereka tidak paham soal Mesias. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya pada waktu dia datang pertama, dia sebut dirinya anak manusia. Karena tujuan kedatangan yang pertama adalah untuk mati menebus dosa seluruh umat manusia. Termasuk orang non-Yahudi. Untuk semuanya, saudara. Untuk orang-orang non-Yahudi. Maka dikatakan orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Inilah yang terjadi pada waktu itu, saudara. Saya harap sampai di sini, saudara. Ini kita baru sampai tengah dari sharing hari ini. Saya harap saudara bersabar sedikit bahwa saudara semakin paham apa yang Yesus lakukan. What is in mind? Apa yang ada dalam pikirannya? Kenapa dia lakukan ini? Kenapa dia sebut itu? Semuanya penuh arti, saudara. Tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab. Semakin saya paham, semakin saya dibukakan oleh Tuhan, lebih lagi, semakin saya paham bahwa Alkitab ini buku yang amazing, buku yang luar biasa. Tapi butuh Tuhan untuk mengartikan semuanya ini, saudara, untuk memahami semuanya ini. It's not something easy. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kita perlu Tuhan. Kalau sendirian baca ini, saudara, nggak ngerti, saudara. Harus diterangi oleh cahaya Kristus, cahaya Roh Kudus. Nah, mari kita kembali ke perjalanan ke Emmaus, saudara. Dikatakan, Yesus katakan di ayat 25-27, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan Nabi. Lalu dia katakan, bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Saudara, Yesus berkata sebagai seseorang yang penuh otoritas. Padahal dia adalah orang asing di situ, saudara. Dia bilang, hei kamu orang bodoh, kamu lamban hatimu. Karena memang dia adalah seseorang yang punya otoritas. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab. Ayat 26, Mesias harus menderita. Saudara, bagi orang Yahudi, ada ceritanya Mesias itu menderita. Ceritanya Mesias itu dalam konsep pemikiran orang Yahudi di first century, di abad yang pertama,
Orang Yahudi justru mengharapkan Mesias akan melepaskan mereka dari penderitaan. Bukan Mesiasnya yang menderita, saudara. Jadi itulah misconception, kesalahan paham yang mereka miliki pada waktu itu. Makanya Yesus jelaskan kepada mereka. Justru kemesiasan Yesus adalah melalui penderitaannya. Itu yang tidak orang Yahudi pahami pada waktu itu. Lalu dikatakan ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Nah, ya, bahwa apa namanya, dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa, which is kitab Taurat. Kitab Taurat adalah pegangan nomor satu orang Yahudi. Dan segala kitab nabi-nabi, kitab Yeskiel, kitab Yeremia, kitab Yesaya, semuanya adalah tentang. Oleh karena itu Tuhan menjelaskan kepada mereka. Seperti yang saya katakan kepada saudara tadi, bahwa untuk mengerti tentang Kristus di Alkitab itu butuh pewahyuan, butuh Tuhan membukakan untuk kita, saudara. Tuhan harus bukakan untuk kita, baru kita bisa paham. Karena ibaratnya seperti apa, saudara? Kalau saudara ingat di zaman dahulu tahun 90-an, kita masih pakai kamera yang zaman kuno itu, saudara, ya. Kamera yang pakai roll film negatif itu, saudara, yang filmnya yang roll-rollan itu, saudara, ya. Dan harus filmnya direndam dulu dalam air, dicetak dulu, baru gambar itu keluar. Pertanyaan saya, sebenarnya gambar itu sudah ada atau belum? Sebenarnya gambar itu sudah ada di negatif itu, di film roll yang negatif itu. Sebenarnya gambarnya sudah ada, saudara, di situ. Already there. Sama seperti Kristus sudah ada di dalam Alkitab yang saudara pakai hari ini. Tetapi untuk bisa melihat Kristus yang ada di dalam Alkitab, itu harus diterangi oleh Roh Kudus. Sama seperti negatif film tadi, harus dicetak dulu, harus diproses dulu supaya jadi gambar yang bisa saudara dan saya lihat dengan enak. Saudara, semoga saudara nangkap analoginya, saudara, ya. Jadi untuk bisa melihat Kristus, Tuhan harus menyatakan kepada saudara. Kalau baca Alkitab tanpa Roh Kudus, akhirnya jadi orang Farisi, saudara. Akhirnya jadi seperti orang-orang law. Hanya baca Alkitab, doesn't understand, tapi tidak mengerti hatinya dari yang nulis, saudara. Kalau saudara baca sebuah buku, yang paling penting adalah intention, adalah maksud asli dari yang nulis buku itu, saudara. Supaya saudara bisa tahu, oh maksudnya penulisnya seperti itu. Dan inilah yang sedang terjadi setiap minggu yang saudara terima di NCC, saudara. Saudara sedang dibukakan tentang Alkitab ini, tentang Kristus dari setiap ayat-ayat Alkitab ini. Dari setiap kisah-kisah di Alkitab, dari setiap huruf-huruf Yahudi yang ada di Alkitab, semuanya berkata menunjuk kepada Kristus. Dan inilah bagaimana kita harus melihat dia. Karena saudara nggak bisa melihat dia secara fisik. Jadi, saudara melihat dia di dalam firman-Nya. Melalui firman-Nya. Nah, kita lanjut, saudara. Mesias harus menderita. Ingat, saudara, poin ini, Mesias harus menderita. Inilah poin yang ingin Lukas katakan kepada kita. Di seluruh kitab Injil, banyak kata-kata menderita. Menderita itu banyak di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak. Saudara. Tapi hanya di kitab Lukas, kata-kata menderita itu sampai 5 kali dipasangkan dengan Kristus atau Mesias. Bukankah Mesias harus menderita? Ada tertulis Kristus harus menderita di kitab Lukas dan kitab para Rasul. Jadi Christ has to suffer. Mesias harus menderita. Jadi kata-kata menderitanya selalu dikaitkan dengan Yesus. Lukas. Karena Pak Lukas ingin menyampaikan kepada pembacanya bahwa Yesus harus menderita. Kristus, Mesias harus menderita. Itu yang ingin dia sampaikan secara berulang-ulang melalui kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Nah, ayat 28, saudara. Nanti kita akan kembali ke masalah Mesias menderita. Tapi di ayat 28 ada poin yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Mereka
mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi as though dia seakan-akan hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara akan lihat ini banyak terjadi, saudara. Seakan-akan, seolah-olah Tuhan itu sedang melakukan sesuatu, tapi sebenarnya lain. Contoh dalam kehidupan kita pun, saudara renungkan pasti banyak seolah-olah. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Seolah-olah dia tidak peduli. Seolah-olah dia tidak mendengar doa saudara. Seolah-olah. Why? Ini loh jawabannya, saudara. Kenapa? Karena rencana Tuhan harus terjadi dulu. Baru cintanya bisa diberikan kepada. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Kalau saudara ingat peristiwa Lazarus, Maria, Marta, Lazarus. Memang dikatakan di kitab Yohanes bahwa lalu Yesus mencintai Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi bayangkan saudara jadi Maria, Marta, dan Lazarus. Apakah saudara tahu ayat itu? Enggak, karena saudara belum baca, karena saudara nggak tahu itu ditulis bertahun-tahun setelah Yesus meninggal. Yesus naik ke surga. Jadi Maria, Marta, dan Lazarus tidak ngerti. Tidak tahu statement bahwa Tuhan mengasihi mereka. Nah, Tuhan Yesus sengaja mundur sampai 3 hari. Sampai Lazarus sakit dan sampai mati, saudara. Sampai meninggal. Dan sudah 3 hari meninggal. Itu artinya bagi orang Yahudi apa? Oke, sudah 3 hari sudah bukan lagi mati suri. Benar-benar orang ini sudah pass away. Tapi Yesus dikatakan di situ dia sengaja nggak datang lebih cepat. Why? Kenapa, saudara? Seolah-olah Jesus doesn't care. Seolah-olah Yesus tidak peduli kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan rancangannya kepada harus Maria dan Marta. Baru dari situ kasihnya akan terlihat. Mungkin Lazarus, Maria, dan Marta, mereka tahu bahwa Yesus itu sudah bisa menyembuhkan. Mereka jelas dengar, mereka sudah pernah lihat bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Betul, saudara? Fair? Karena Yesus sangat dekat dengan keluarga di Betania. Nah, tapi mereka belum pernah melihat bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Tuhan melalui rancangannya, dia ingin menyatakan dirinya lebih lagi kepada Maria, Marta, dan Lazarus, dan semua orang yang ada di situ. Bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Bahwa dia katakan, I am the resurrection, akulah kebangkitan. Akulah jalan dan hidup. Inilah pewahyuan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Maria, Marta, dan Lazarus. Dari situ, setelah rancangan Tuhan terpenuhi, barulah kasihnya turun atas mereka. Baru kasihnya dinyatakan atas mereka. Sama dengan cerita Yusuf, saudara. Saudara kan sudah tahu, saya sudah sempat cerita bahwa Yusuf adalah gambaran dari Kristus. Yang paling mirip di perjanjian lama adalah Yusuf. Pada waktu itu dia ingin menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, terutama kepada Benyamin. Pada saat dia melihat Benyamin, dia nggak kuasa nahan tangisnya. Akhirnya dia sampai pergi meninggalkan mereka dengan tiba-tiba dan menangis di dalam ruangan supaya mereka nggak lihat, saudara. Kenapa Tuhan menahan dirinya untuk tidak menyatakan cintanya yang begitu besar kepada Benyamin dan saudara-saudaranya pada waktu itu? Supaya tujuannya untuk tercapai dulu, saudara, yaitu apa? Dia merubah, ibaratnya Tuhan ingin merubah hati dari saudara-saudara Yusuf waktu itu. Hatinya berubah dulu, baru Tuhan menyatakan. Baru ibaratnya baru tujuan Tuhan tercapai, baru terlihat. Oh alah, sebenarnya selama ini Tuhan itu begitu cinta kepada kita. Mungkin sekarang saudara mengalami hal yang sama dalam hidup. Mungkin sekarang saudara merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan keluarga saudara. Tuhan tidak bersama-sama dengan saudara. Tuhan tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup saudara sekarang. Mungkin kelihatannya seperti itu. Tapi saudara harus tahu, hati Tuhan adalah dia sangat ingin bersama-sama dengan saudara. Bahwa dia begitu cinta kepada saudara. Besar sekali cintanya kepada dia. Kepada saudara.
Cintanya itu begitu luar biasa terhadap saudara. Saudara tidak bisa menghakimi atau menilai cinta Tuhan dari apa yang saudara bisa lihat saja. Karena terlalu besar cintanya Dia. Terlalu indah rancangannya buat hidup saudara. Saudara tidak bisa melihat apa yang saudara tidak bisa mendasarkan penilaian saudara tentang Tuhan berdasarkan apa yang saudara lihat saja. Karena begitu besar rancangannya. Dia katakan, karena rancanganku justru lebih tinggi daripada rancanganmu. For my thoughts are higher than your thoughts. Lebih besar dia, saudara, daripada apa yang bisa kita lihat. Jadi kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang kurang enak dalam hidup saudara, saudara bertanya di mana kasih Tuhan. Tuhan tidak cinta sama kita. Seolah-olah, katakan apa? Saudara harus pahami bahwa itu adalah seolah-olah atau seakan-akan Tuhan tidak cinta kepada kita. Padahal sebenarnya Tuhan itu begitu sayangnya kepada saudara. Dia ingin rancangannya terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena itu dia seakan-akan menahan dirinya. Pada saat rancangan itu terpenuhi semuanya, saudara akan paham, wah, ternyata Tuhan itu selama ini tidak pernah meninggalkan kita. Ternyata selama ini Tuhan itu matanya tidak pernah beralih daripada kita, matanya selalu tertuju kepada kita. Dia melihat setiap air mata yang saudara teteskan. Dia melihat setiap keluh kesah saudara didengar oleh Tuhan. Saudara. He never leave you, he never forsake you. Cintanya selalu ada buat saudara selama ini. Saudara bisa lihat itu pada saat saudara flashback. Saudara lihat pada saat rancangannya terjadi. Contoh lagi, saudara. Di Yohanes 8 ayat 6. Ini cerita tentang apa, saudara? Cerita tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, lalu dilemparkan di depan Yesus, di ibaratnya orang Yahudi bertanya kepada Yesus, ini harus diapakan? Saudara pasti tahu, saudara, cerita ini. Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Tanah pada waktu itu adalah batu. Batu adalah gambaran dari loh, batu, hukum Taurat. Dia menulis dengan jarinya sama seperti Yahweh menulis dengan jarinya dua loh batu yang diberikan kepada Musa. Dia sedang mengatakan bahwa aku yang menulis hukum ini melalui gesture atau simbolis dari apa yang sedang dia lakukan di situ. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi hikmat Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh manusia, saudara. Dikatakan apa? Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Di dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version, saudara bisa lihat ada tambahan di situ. Semuanya sama, tapi ada tambahan yang dihilangkan oleh kitab terjemahan baru. Saya tidak tahu kenapa. Dikatakan, as though he did not hear. Seolah-olah dia tidak dengar. Seakan-akan Yesus nggak dengar apa yang mereka katakan. Dia silent, saudara. Saudara, poinnya apa di sini? Tuhan sangat mencintai perempuan itu. Meskipun dia berzina, Tuhan mengampuni dia. Saudara bisa lihat pada akhirnya Yesus mengampuni dia. Aku tidak nor did I condemn you. Aku tidak menyalahkan engkau, tidak menghukum engkau. Go and sin no more. Pergi dan jangan berdosa lagi. Itu yang Yesus katakan pada akhirnya. Tapi sebelum dia mengatakan itu, saudara, sebelum dia mengatakan hal itu kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, dia harus melakukan rencananya. Dia diam seakan-akan dia tidak mendengar. Seakan-akan God is silent, tidak mendengar. Tuhan tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang pada waktu. Buktinya apa, saudara? Rancangannya terjadi. Apa rancangan Tuhan? Pada waktu eh, Tuhan katakan yang tidak berdosa silakan lempar batu yang pertama. Lalu dia diam lagi, membungkuk lagi dan menulis dari tanah. Seakan-akan dia tidak mendengar. Pada waktu itu mundurlah mereka, pergilah satu demi satu. Dari yang tua sampai yang muda. Tujuan Tuhan apa, saudara? Supaya dari hati mereka tersentuh. Meskipun mata mereka masih terselubungi, orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mata mereka masih terselubungi. Tapi sesuatu terjadi dari hati mereka. Buktinya apa? Dalam hati mereka sesuatu terjadi.
Mereka meninggalkan satu demi satu, dari yang tua sampai yang muda. Betapa indahnya Tuhan Yesus Kristus. Betapa hikmatnya itu tidak terselami. Makanya pemazmur katakan di Mazmur 92 ayat 5, betapa besarnya pekerjaanmu, ya Tuhan. How big is your work? Betapa besarnya pekerjaan Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan, pemikirannya, hikmatnya Tuhan itu begitu dalam untuk diselami, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan, your thoughts are very deep. Pemikirannya Tuhan itu sangat dalam. Bahkan dari silent-nya Tuhan aja, bahkan dia diam seakan-akan dia dengar aja. He's doing more. Dia sedang melakukan sesuatu. Nggak tahu. Dan lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Itu dalam pemikirannya Tuhan, saudara. Bahkan silent-nya dia, diamnya dia itu berarti sesuatu gitu, saudara ya. Inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah. Hari ini dia berkenan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Saudara dan saya harus tahu bahwa kita adalah orang yang mendapat karunia. Tidak semua bisa mengerti. Tidak semua Tuhan berkenan untuk menunjukkan dirinya, saudara. Kita tidak kepada semua orang. Nah, kalau saudara sedang mengalami bahwa seolah-olah tadi, ketahuilah bahwa Tuhan memastikan rancangannya terjadi dalam hidup saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu bersama-sama dengan saudara. Dia begitu cinta kepada saudara. Saudara akan lihat pada saat nanti rancangannya sudah terpenuhi dalam hidupmu. Saudara akan lihat betapa selama ini Tuhan selalu mencintai. Dia selalu berada bersama-sama dengan saudara. Nah, kita akan kembali ke Lukas pasal yang ke-24 tadi, saudara. Kita di bagian yang terakhir. Dikatakan seperti ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus duduk makan karena dipaksa untuk, sebenarnya seakan-akan dia tadi mau pergi, lalu didesak oleh mereka untuk duduk makan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Wow, bukankah ini yang baru saudara dan saya lakukan? Seperti yang saya sempat katakan tadi, sempat singgung di awal. Memecah roti, ini adalah indikasi atau ibaratnya ada apa ya, suatu gesture untuk mengingat akan Tuhan. Dia mengambil, Tuhan katakan apa? Inilah tubuh waktu di perjamuan Paskah yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Inilah darah. Berbicara soal apa, saudara? Jadi roti dan anggur ini, perjamuan ini berbicara tentang penderitaannya Kristus. Penderitaan Kristus. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Lalu ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal dia. Tetapi dikatakan saudara, ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ada satu poin yang ingin saya sampaikan di sini, saudara. Yang memecahkan roti itu seharusnya bukan tamu. Saudara ingat posisi Yesus di sini adalah tamu, saudara. Dia adalah orang asing. Mungkin ini rumahnya Simon atau Kleopas tadi. Tetapi ini adalah bukan tempatnya Yesus. Yesus bukan tuan rumah di sini, saudara. Menurut adat Yahudi, pada umumnya, yang boleh memecahkan roti adalah kepala keluarga. Seperti misalnya dalam perjamuan Paskah atau Sabat, kepala keluarga atau tuan rumah. Kalau ada tamu di situ, ya berarti tuan rumahnya yang akan memecahkan roti, saudara. Dan selain daripada itu, tidak boleh orang lain, kecuali Mesias. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias lah yang boleh memecahkan roti nanti pada saat kedatangannya dia. Itulah yang orang Yahudi percaya kepada mereka. Jadi pada saat Yesus sebagai seorang tamu, tapi dia tiba-tiba duduk di posisi tuan rumah dan dia memecahkan roti, itu adalah dia menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dia adalah Kristus. Dia menyatakan itu kepada mereka. Maka ketika itu dikatakan apa, saudara? Terbuka. Jadi pada saat Yesus menyatakan memecah roti, dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias.
dan juga dia mengingatkan akan penderitaan. Inilah poin yang disampaikan oleh Lukas melalui tulisannya, melalui Roh Kudus yang diinspirasikan kepada Lukas, supaya kita mengerti hari ini. Di ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka mengenal dia, tapi ia lenyap. Nah, di ayat 16 tadi dikatakan apa, saudara? Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Kalau digali lebih dalam, saudara. Kitab Lukas tertulis dalam bahasa Yunani, saudara. Nah, dalam bahasa Yunani, kata-kata terbukalah mata yang dikatakan oleh Lukas, terbukalah mata murid-murid itu, ini ditulis dalam kata-kata pasif, saudara ya. Jadi seakan-akan ada orang lain yang membukakan. Jadi bukan aktif mereka membuka mata mereka, bukan. Tapi dibukalah mata mereka. Dalam bahasa aslinya itu seperti dibuka. Jadi ada orang lain yang membukakan matanya. Sama dengan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Seakan-akan dalam bahasa Inggris dikatakan their eyes were restrained. Jadi ada seseorang yang menutup mata mereka. Jadi ini sesuatu yang pasif juga dari kata ini ya, apa namanya, dari bahasa Yunani-nya. Tapi saudara, Lukas ini adalah dari keempat penulis kitab Injil, Lukas ini yang paling pintar bahasa Yunani. Dia sudah baca kitab Septuaginta pastinya. Karena apa, saudara? Kata-kata terbukalah mata ini dipakai. Septuaginta adalah terjemahan bahasa Yunani dari Perjanjian Lama. Terbukalah mata ini dipakai juga oleh Septuaginta pada waktu Adam dan Hawa. Matanya terbuka. Di Taman Eden mereka makan buah yang terlarang. Itu kata yang sama, and their eyes were open, dan terbukalah mata mereka. Bedanya, saudara, di zaman Perjanjian Lama, Adam dan Hawa matanya terbuka terhadap dosa, terhadap dunia, terhadap dunia. Tetapi di Perjanjian Baru, murid-murid ini matanya terbuka terhadap Tuhan, Mesias. Apa yang Yesus lakukan adalah dia mengembalikan manusia kepada state yang sebelumnya, kepada keadaan yang sebelumnya pada waktu itu. Jadi supaya dulu mata mereka terbuka terhadap Tuhan. Pada waktu mereka makan buah yang terlarang, mata mereka terbuka terhadap dosa, terhadap dunia. Nah, pada waktu Yesus berbicara dengan murid-murid ini dan membuka matanya, mereka terbuka terhadap realita Kristus, tentang Tuhan, Yahweh. Seperti dulu, waktu di Taman Eden. Nah, saudara, kata-kata terbukalah mata, ini di Perjanjian Lama. Ini kan pasif ya, saudara. Kalau diaktifkan, ibaratnya kan kata bisa dirubah bentuk dari aktif ke pasif atau dari pasif ke aktif. Jadi kata aktifnya adalah membuka, membuka mata. Nah, kata membuka mata ini selalu subjeknya adalah Tuhan di Perjanjian Lama. Dalam bahasa Yunani, saudara ya, dikatakan Tuhan membuka mata. Tuhan membuka mata. Itu berkali-kali dikatakan di Perjanjian Lama. Dan subjeknya untuk kata-kata membuka ini, kata spesifik dalam bahasa Yunani ini adalah selalu Tuhan. Kesimpulannya apa, saudara? Yang membuka dan menghalangi mata adalah Tuhan sendiri. Jadi kenapa bangsa Israel sampai hari ini tidak bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Karena Tuhan masih menutup mata mereka atau masih menghalangi mata mereka. Kenapa saudara dan saya hari ini bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah membuka mata kita. Karena semuanya berawal dari Tuhan, saudara. Semuanya start from Him. Mulai dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dia, semuanya kepada Dia. Karena Dia adalah pusat dari segala sesuatu. Nah, saya buktikan kepada saudara. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 17, selalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Saudara ingat ceritanya pada waktu Elisa dan bujangnya ini di suatu kota, lalu di kota itu dikepung oleh musuh. Dan bujangnya ini khawatir. Lalu Elisa berdoa, Tuhan buka matanya supaya ia melihat. Nah, dikatakan di sini, maka Tuhan membuka mata bujang.
Kata-kata membuka ini adalah bentuk aktif dari kata-kata yang terbuka tadi. Sama persis dalam bahasa Yunani-nya. Subjeknya adalah Yahweh, Adonai, Tuhan kita. Dia yang membuka mata. Kemampuan untuk menutup dan membuka mata adalah milik Tuhan. Nah, tampaklah gunung itu penuh dengan kereta dan berapi di sekeliling Elisa. Baru bujangnya itu bisa melihat realita spiritual. Wow, betapa luar biasanya Tuhan kita. Inilah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Nah, dikatakan ini saudara, ayat 35 yang terakhir. Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi poinnya saudara, kemesiasan Yesus adalah melalui penderitaan. Dia adalah Mesias yang menderita, saudara. Nah, orang Yahudi hari ini belum percaya kepada Kristus. Hari ini orang Yahudi justru waktu itu orang Yahudilah yang menganiaya orang-orang Kristen gereja mula-mula di awalnya. Paulus katakan mengenai Injil, mereka orang Yahudi adalah seteru, adalah musuh tentang Injil, musuh Tuhan. Oleh karena kita orang Gentile. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan karena nenek moyang mereka. Karena Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak. Betapa setianya Tuhan, saudara. Sampai segitunya dia mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Begitu juga sampai dia ingat terus sampai sekarang kenapa orang Israel itu masih diselamatkan oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan karena Tuhan ingat janjinya dia kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 29 katakan apa? Sebab Elohim tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Nah, orang Israel, maksudnya saudara. Maksudnya gini, dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan for the gifts and calling. Karena kasih karunia dan panggilan Tuhan itu irrevocable, dikatakan tidak bisa ditarik kembali. Sebab sama seperti kita, orang Gentile, taat kepada Tuhan. Tapi sekarang, hari ini saudara, saudara dan saya beroleh kasih karunia. Karena orang Israel tidak taat. Karena orang Israel tidak percaya kepada Kristus. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Mereka nih orang Israel tidak taat. Supaya oleh belas kasihan atau mercy atau kasih karunia yang kita, saudara dan saya hari ini sudah peroleh, mereka nanti juga akan memperoleh kasih karunia. Inilah rahasia. Ini loh program kerjanya Tuhan. Sebab, ayat 32, Elohim telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Artinya apa? Dulu kita tidak taat, orang Israel sekarang yang tidak taat. Itu memang tuh kerjaannya Tuhan. Mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Dulu kan nggak percaya semua nih, sebenarnya gitu. Supaya Tuhan dapat menunjukkan kasih karunia. Kemurahannya ini dalam bahasa Inggrisnya mercy. Kasih karunianya, belas kasihannya atas semua mereka. Jadi memang tujuannya dari Tuhan is to show adalah untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang di dunia. Ayat 33. Inilah yang ingin saya katakan juga. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Rancangannya itu loh betapa dalamnya, saudara. Pemikirannya itu loh betapa dalamnya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan. Inilah Tuhan yang kita sembah, saudara. Kenapa Tuhan baru menyatakan bahwa dia adalah Mesias setelah dia mati menderita di atas kayu salib? Karena apa, saudara? Climax-nya adalah peristiwa salib itu. Itu adalah puncaknya, saudara. Dari rencana Tuhan untuk kita semua itu adalah pada saat Kristus mati di atas kayu salib. Dia menyatakan bahwa dia harus kemesiasannya Tuhan itu datang melalui penderitaannya. Karena dia menderita, Tuhan mengangkat dia sebagai Mesias. Saudara tahu artinya Kristus? Kristus itu artinya the anointed.
Christ itu adalah the anointed, artinya Mesias. Yesus Kristus itu artinya Yesus Mesias. Yesus diurapi, yang diurapi Tuhan. Jadi inilah apa yang Tuhan rencanakan melalui di umat manusia melalui Tuhan Yesus Kristus, saudara. Pada saat murid-muridnya mengenali dia menghilang, saudara. Dulunya Yesus itu visible secara fisik, nampak secara fisik bagi mereka, bagi murid-muridnya. Lalu, tetapi dia tidak dikenali. Jadi mereka tahu dia secara fisik. Mereka ada dia di sampingnya secara fisik, tapi mereka tidak mengenali dia bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan sendiri yang datang menjelma menjadi manusia. Nah sekarang Tuhan Yesusnya itu invisible, tidak terlihat, tapi dia dikenali sebagai utusan Tuhan, sebagai Mesias, the Christ, the anointed one, yang diurapi Tuhan. Sekarang dia dikenali. Itulah yang terjadi, saudara. Nah, saudara dan saya hari ini sama. Kita tahu bahwa dia Mesias, tapi kita nggak bisa lihat dia secara fisik. Kita bisa lihat dia dari mana, saudara? Dari firman-Nya. Dari apa yang diberitakan setiap minggu. Apa yang diberitakan kepada saudara itu adalah pewahyuan-pewahyuan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada setiap pembicara di sini, saudara. Orang Israel sampai hari ini tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Bahkan, saudara, saya pernah lihat, kayaknya di-share di grup NCC ya, saya lupa, ada yang share pada waktu itu, saya lihat penginjilan terhadap orang-orang Yahudi di Israel, dan ternyata banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa Yesaya 53 yang tadi kita baca, Yesaya 53 tentang penderitaan Kristus itu, nubuatan tentang Mesias yang menderita, itu ternyata banyak orang Yahudi nggak tahu sampai hari ini, saudara. Waktu itu di video ditunjukkan bahwa mereka nggak ngerti bahwa itu adalah nubuatan tentang Mesias, Yesaya 53. Pada saat Tuhan membukakan mata mereka, ada beberapa yang sudah tahu bahwa ini adalah tentang Mesias, mereka tahu bahwa ini deskripsi yang sangat mirip dengan Kristus, dengan Yesus, saudara. Mereka sadar. Tapi kalau mereka tidak dibukakan oleh Tuhan, mereka nggak akan sadar, saudara. Memang ini semua adalah diprogram oleh Tuhan. Memang ini adalah dirancangkan oleh Tuhan. Supaya kasihnya yang begitu besar itu bisa nanti terlaksana. Supaya bangsa Israel dan kita pun bisa tahu betapa besarnya cintanya bagi kita semua. Itu yang akan terjadi nanti. Dan kita dalam hidup kita sehari-hari, kita semakin paham lagi apa pikiran Tuhan, apa yang menjadi rencananya dalam hidup saudara dan saya. Bangsa Israel itu adalah seperti cermin, saudara. Kalau boleh diibaratkan, dia adalah cermin. Cahaya itu dari atas, dari surga. Dia sebagai cermin, apa yang terjadi, saudara? Dia memantulkan cahaya itu ke seluruh dunia. Inilah yang terjadi sekarang. Tapi akan ada waktunya. Bangsa Israel akan tahu, akan kenal Mesias mereka. Dan waktu itu akan segera digenapi, saudara. Mereka akan tahu bahwa Mesias dulu mereka sudah menyalibkan Kristus yang adalah Mesiasnya. Waktunya akan datang. Dan Tuhan sendiri yang akan memastikan semuanya itu terjadi. Karena tujuannya adalah untuk menyatakan kasih-Nya kepada seluruh manusia. Saya harap saudara diberkati. Saya harap saudara bisa semakin tahu, semakin paham rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan bagi umat manusia. Betapa dalamnya pemikirannya. Betapa dalam tidak terselaminya jalan-jalannya, saudara. Kita tidak mungkin mengerti 100% jalannya Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Buktinya apa? Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa dan saya. Dia rela menderita sebegitu rupa supaya saudara dan saya bisa bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di dalam kekekalan. Terima kasih, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan buat kami. Terima kasih atas pewahyuan, revelation tentang
apa yang sedang Kau lakukan tentang Kristus lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, semakin kami melihat Kristus, semakin kami tahu dan semakin kami yakin, semakin kami diyakinkan bahwa begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan bahwa Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kami. Bahwa hati-Mu adalah hati yang mengasihi kami, hati yang care kepada kami, hati yang selalu ingin bersama-sama dengan kami. Dan Engkau merancangkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, saya selesai berbicara, tapi Engkau belum menyatakan lebih lagi dan lebih lagi kepada setiap jemaat NCC yang mendengar pada siang hari ini, betapa dalamnya dan lebarnya dan tingginya dan panjangnya kasih-Mu kepada mereka, melalui setiap hari-hari mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.